Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang pertama Bapak Profesor Dr. Zulmukim, yang kedua Bapak Dr. Muhammad Kasim MA. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada pagi ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Kajian tentang Manusia dalam Filsafat Pendidikan Islam, telaah mengenai istilah-istilah manusia dalam Al-Quran, asal usul kejadian, tugas dan tujuan hidup manusia, serta implikasinya dalam pendidikan Islam. Konsepsi manusia adalah bagian dari kajian filsafat kemanusiaan, dan nanti dalam bagian tertentu kita akan coba bahas dengan pendekatan kajian filsafat pendidikan. Kemudian yang ketiga, karena objek di sini adalah manusia dalam Al-Quran, maka yang akan menjadi sumber utama saya adalah Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian literatur yang terkait dengan objek. Kemudian ruang lingkupnya yang akan dibahas di sini sebagaimana termuat dalam anak judul itu konsepsi manusia, yang dalam makalah tertulis tentang istilah-istilah terkait dengan tentang manusia, asal-usul manusia, tugas, tujuan hidup manusia, kemudian implikasinya terhadap pendidikan. Kemudian dari segi metode, bentuknya adalah basic research, dan saya akan memakai pendekatan library research atau pendekatan penelitian kepustakaan, dan didukung dengan metode literatur review, itu membaca literatur yang terkait dengan pokok bahasan ini. Kemudian output sebagaimana dijelaskan pada pertemuan pertama, mungkin untuk tahap pertama ini saya akan masih dalam bentuk makalah yang belum tersistematis dalam urutan artikel ilmiah yang sesuai untuk karakter jurnal, dan mungkin output akhirnya nanti mungkin artikel jurnal. Dan ini mohon saran dan bantuan dari bapak-bapak ibu semuanya nanti untuk mengembangkan ini menjadi artikel. Baik, saya masuk langsung kepada inti pembahasan. Saya temukan 3 istilah di dalam literatur yang semuanya berasal dari ayat Al-Quran. Yang pertama disebutkan istilah manusia itu dengan al-insan, yang kedua al-bashar, kemudian yang ketiga Bani Adam atau zuriat Adam. Al-insan itu secara umum artinya di dalam kamus lisan al-Arab itu makhluk al-hayy, itu makhluk hidup. Jadi manusia diletakkan dalam kategori pertama, pengertiannya adalah makhluk hidup. Ditemukan kata-kata al-insan ini di dalam Al-Quran sebanyak 73 ayat, dan itu tersebar di dalam 43 surat. Saya coba periksa, di antaranya ada anasa yang artinya absara, melihat, kemudian ada alima artinya mengetahui, kemudian yang ketiga ada istazana artinya meminta izin atau dalam makna konteksnya adalah berkomunikasi, dan kemudian al-uns, kata-kata yang paling dekat definisinya itu dengan arti manusia dalam pengetahuan kita sekarang itu adalah al-uns atau al-ins. Apalagi kalau kita sandingkan dengan Az-Zariyat ayat 51, disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kata ins dan jin
itu dalam bentuk padanan yang dalam bentuk oposisi, maksud saya berlawanan. Yang satu nampak, yang satu tidak tampak. Kalau kita lihat deskripsi manusia, saya kumpulkan semua informasi dalam literatur dan dari ayat dan literatur. Pertama, manusia itu deskripsikan sebagai makhluk hidup, kemudian tampak, kemudian melihat, bergerak, kemudian jinak atau punya jiwa, alima, berpikir, pelupa, kemudian istazana, berkomunikasi. Penekanan pada kata insan ini adalah dari kapasitas tindakannya. Kita akan bandingkan dengan kata berikutnya, yaitu al-bashar. Al-bashar itu makhluk hidup juga arti dasarnya, tapi ini lebih banyak lagi ditemukan karena kata bashar itu tidak hanya artinya manusia. Yang akar kata bashara itu tidak hanya manusia, tapi juga ada arti yang lain, misalnya gembira dan segala macamnya. Al-insan itu penekannya pada kapasitas tindakan. Kalau insan tadi dia sudah diciptakan dengan potensi dasarnya, akal dan pikiran, tapi ini kapasitas tindakan. Ada kebebasan berbuat dengan menggunakan seluruh potensi yang sudah dianugerahkan sejak awal penciptaannya. Itu al-insan. Kemudian yang terakhir, Bani Adam atau zuriat Adam ini menunjuk kepada komunitas manusia. Ada Bani Adam itu menunjukkan manusia berikutnya setelah Adam, manusia pertama adalah keturunan atau anak cucu dari Adam. Nah, dari ketiga kata ini yang akan menjadi bagian dari kajian filsafat manusia itu adalah dua kata, al-insan dan al-bashar. Kemudian tugas manusia, berdasarkan informasi ayat, ada dua tugas manusia. Pertama, pemimpin di muka bumi, diambil dari kata khalifah. Khalifah sejatinya itu memiliki banyak pengertian, tetapi konotasinya itu semuanya mengarah kepada pemimpin. Apalagi kalau dikaitkan dengan informasi ayat. Salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan itu, pertama kembalikan saja kepada teks aslinya. Apa tugas manusia? Khalifah. Teks aslinya ya khalifah. Dan kemudian yang kedua, boleh mengakomodir semua perbedaan dan perbedaan arti tersebut dengan cara ambil saja makna sesuai konteksnya, apa keperluannya. Karena itulah sejatinya fungsi dari Al-Quran, pedoman bagi kita. Kemudian tujuan hidupnya, bahwa tujuan hidup manusia itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ambil satu saja pendapat terdekat disampaikan oleh Prof. Mahmud Yunus dalam tafsirnya, tafsir Quran Karim tahun 85. Beliau mengatakan ini sebagai bentuk kontrak antara manusia, antara Khalik dengan makhluk. Inilah tujuannya. Khalik menyatakan tujuannya mengabdi, dan manusia mau tidak mau harus mengabdi. Maka relasi antara keduanya, antara Khalik dan makhluk, adalah dalam bentuk penghambaan atau peribadatan. Kemudian yang bagian terakhir, implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, kalau kita tinjau dari segi istilah yang dikemukakan di atas, ini terkait dengan pengembangan potensi manusia sebagai objek dan subjek pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, ditinjau dari asal-usul kejadian manusia, ini terkait dengan pendidikan yang berbasis nilai-nilai ketuhanan. Jadi pendidikan harus didesain dengan mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari tugas dan tujuan hidup manusia. Ini terkait, implikasinya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Islam sebagai penyempurnaan tugas dan tujuan hidup manusia. Itulah presentasi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya mohon tanggapan sekaligus saran dan koreksian demi kesempurnaan pembahasan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.